Jumpa lagi sobatku yang beriman, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebagai umat muslim tentunya sudah banyak mendengar tentang kisah Nabi Musa dan Firaun sejak lama. Banyak pelajaran mengenai kehidupan dan keagamaan yang ada di dalamnya. Kisah tentang Nabi Musa dan Firaun adalah salah satu dari banyak kisah yang ada dalam ajaran agama Islam. Singkatnya, bercerita tentang perjuangan utusan Allah yaitu Nabi Musa menghadapi Raja Mesir kala itu yaitu Firaun. Banyak hikmah yang bisa diambil dari kisah ini. Berikut ini telah kita rangkum hikmah kisah Nabi Musa dan Firaun. Tapi sebelum lanjut, bantu dukung channel Belati Hati dengan cara subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Pertama, mengingatkan dengan cara yang baik. Hal yang cukup menarik dari kisah Nabi Musa dan Firaun adalah bagaimana Nabi Musa memberi peringatan dengan baik. Ada tahapan yang dilakukan untuk mengingatkan Firaun akan kesalahannya. Pertemuan yang dengan Firaun dimulai dengan negosiasi serta pendekatan yang terus-menerus dilakukan. Meski akhirnya tidak didengarkan, namun cara ini sangat sopan dan bijak. Jika dibandingkan dengan saat ini ketika banyak orang berbuat salah, orang lain cenderung langsung memarahi atau bahkan menghina. Padahal bisa juga memberitahu dengan baik-baik, barangkali yang bersangkutan kurang ilmunya. Kedua, jangan sombong. Dosa besar yang Firaun lakukan juga adalah sombong hingga lupa akan adanya Tuhan. Firaun menyombongkan kekuasaan, harta dan pengaruhnya untuk menekan orang lain. Hal ini yang menyebabkan azab turun padanya. Kesombongan yang ia bangun menjerumuskannya dalam dosa berkelanjutan. Pada kehidupan sehari-hari, kesombongan dapat menjauhkan banyak hal positif, seperti teman dan prasangka baik. Orang sombong akan lebih dijauhi dan juga akan dicap jelek atau negatif oleh orang lain. Jadi jangan sekali-kali bersikap sombong di kehidupan sehari-hari. Ketiga, melakukan introspeksi diri. Firaun yang sombong tidak pernah menilai dirinya kurang. Karena itu, Firaun banyak melakukan hal yang buruk. Penting untuk diingat yaitu selalu merenungkan apa yang telah dibuat. Kemudian melakukan evaluasi terhadap apa yang telah terjadi. Kemudian melakukan hal yang lebih baik di kemudian hari. Melakukan introspeksi diri tiap hari akan membuat diri lebih mengenal pribadi masing-masing. Setelahnya akan memahami kekurangan dan kelebihan yang ada dalam diri, serta memunculkan potensi diri yang lebih baik dan juga lebih positif dari sebelumnya. Keempat, tidak melakukan kekerasan. Kekerasan bukanlah jalan terbaik untuk mengatasi suatu masalah. Ada banyak cara lain untuk mengatasi suatu hal, seperti contohnya memulai komunikasi dan bersikap lebih santun. Penyiksaan Firaun terhadap rakyatnya yang membantah sangatlah kejam dan tidak manusiawi. Kelima, beribadah dan mengingat Allah. Kesalahan besar yang dilakukan Firaun juga adalah melupakan Tuhan. Dia tidak beribadah dan tidak mengingat kekuasaan yang Allah miliki. Hal tersebut menjadikannya sombong dan membawa pasukannya tenggelam ke dasar laut. Sebagai umat beragama, maka sebaiknya melakukan ibadah setiap harinya. Dengan itu, maka akan selalu teringat dengan kekuasaan Tuhan. Baik dimanapun dan kapanpun, selalu ingat bahwa manusia ada dalam kuasa Tuhan. Itulah hikmah dari kisah Nabi Musa dan Firaun. Demikianlah video kita kali ini. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih.